Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Saiful Pala di Jalan Bahagia Podcast. Kemarin kita sempat membahas 4 ma'rifat. Jadi yang pertama ma'rifatullah, kemudian ma'rifatun nas, kemudian ma'rifatul alam, dan terakhir ma'rifatul fulus. Ini yang paling keren. Ini masih nyambung nih tentang ma'rifatul fulus. Kalau saya nanya nih, kira-kira duit tuh kumpulnya di mana ya? Apakah duit kumpul di warung? Apa duit itu kumpul di gudang? Apa duit kumpul di bank? Semua orang mengatakan duit itu kumpulnya di mana? Di bank, pasti di bank. Kenapa? Bank itu sumbernya duit. Duit dicetak oleh bank di Indonesia BI ya. Kemudian duit juga ditabungkan ke bank juga, dan orang Indonesia dari dulu itu sering ya nabung ya, seneng nabung dia. Duitnya taruh di bank. Ini rahasia nih. Seharusnya jangan kasih tahu siapa-siapa kalau rahasia ya. Tapi nggak apa-apa lah, untuk jalan bahagia kita bocorin aja rahasianya lah, nggak masalah. Jadi bank itu satu unit usaha yang emang kerjaannya dia ngumpulin duit. Ya bener, ngumpulin duit. Dan yang paling gampang ngumpulin duit ya buka bank. Sekarang coba lihat, bank itu dari mulai bank yang besar ya, bank menengah, sampai ya abang-abang yang suka datang kemana-mana nih, bank keliling. Itu banyak bank, itu semua orang pengen jadi bank. Kenapa kok pengen jadi bank? Karena emang nernak duit itu di bank. Jadi bank itu peternakan duit, benar-benar peternakan duit. Orang kalau usaha lain itu perlu kerja keras, tapi kalau usaha bank ya nggak perlu kerja keras, ya paling gampang. Nih saya kasih logika sederhana. Ini nih saya hasil baca ini, hasil baca dari buku, udah lama bukunya nih. Jadi sekitar tahun 2012 atau 2013 saya diundang ke RRI untuk bedah buku saya yang berjudul Guru Adalah Ustadz. Nah, kebetulan itu bareng dengan seorang penulis buku. Beliau mantan direktur bank swasta. Banknya bank nggak usah disebutin ya. Nah, dan beliau menulis buku. Bukunya ini boleh dicari nih bukunya nih. Satanic Finance. Satanic Finance. Dari judulnya keren dah. Satanik itu setan, finance itu finansial, jadi keuangan setan, ya, keuangan setoni lah ini. Bank itu punya 1 juta nasabah. Contoh ini, bank yang kecil. Kalau bank yang besar kan bisa puluhan juta nasabah ya. Ini ada satu bank kecil punya nasabah 1 juta. Masing-masing nasabah dia nabung 1 juta. Ya, 1 juta orang nabung 1 juta, jumlahnya berapa? 1 juta itu nolnya berapa? 6. Kemudian kalau misalnya 1 juta, 6 lagi, 6 tambah 6 berapa? 12. Kalau 12 berarti berapa? Triliun udah. 1 T. Di bank itu ada duit 1 T. Ketika duit 1 T ini ada di bank, oleh bank dipinjemin lagi orang. Ya, nanti diusahakan oleh orang dan biasanya pasti ada margin. Margin keuntungan untuk bank sekian persen. Bank dapat duit dari mana? Dari margin tersebut. Pertanyaan saya, apakah orang yang nabung nih, yang 1 juta masing-masing dapat nggak bagi hasil dari bank? Dapat. Pasti dapat. Tapi ada tapinya. Sharing yang dikasih ke masing-masing orang itu lebih kecil daripada administrasi bank. Bagi hasilnya misalkan sebulan dia dapat 55.000, tapi administrasinya bisa 70.000 dan sebagainya. Orang yang nabung 1 juta ditaruh selama 1 tahun, berkurang apa bertambah? Berkurang. Jadi kas bank berkurang apa bertambah? Bertambah. Bank bertambah terus dari 1 triliun aja. Kalau bank itu nggak mau pusing, nih ada orang nih 1 juta orang ya, masing-masing 1 juta nabung, bank nggak mau pusing,
ditaruh aja nih. Misalnya nih banknya bank kecil nih, ditaruh aja di bank besar. Tek, ditaruh. Didepositokan. Bunga deposito tuh paling gede tuh. Luar biasa. Jadi bisa dapat ya 1 triliun itu bisa dapat 5 sampai 7 M per bulannya. Katakan rate yang paling rendah misalkan 5 M misalkan. Per bulan 5 M. Kalau 1 tahun berapa? 60 miliar. Ya, bank hanya dengan santai aja, nggak usah pusing-pusing, dia dapat duit 60 miliar. Adapun orang nih, ya yang punya uang 1 juta di bank dan dibiarkan uangnya, nggak dipakai-pakai, nggak pernah diambil uangnya, dibiarin aja, ya gigit jari dia, berkurang duitnya. Ini satu usaha bank. Di buku lain, ini lebih keren lagi nih. Ini rahasianya udah dibongkar sebenarnya kalau baca buku yang ini nih, namanya Sapiens. Ya, saya pernah bilang nih ke Koko nih, yang Sapiens ya, buku Sapiens. Ini Yuval Noah namanya penulisnya, Harari. Dia mengatakan, saya punya bank, ya, Koko nabung ke saya, nabung 100 juta. Taruhlah uang Koko ke saya 100 juta nih, saya bank. Irwan pengusaha. Irwan dia usahanya pabrik roti misalkan. Seorang pengusaha Irwan pabrik roti, dia butuh apa? Butuh modal. Ya, butuh modal. Untuk apa? Untuk mengembangkan usaha dia. Usahanya ada pabrik roti. Ya, bikin roti berarti kan. Tapi sebelum bikin roti harus bangun pabriknya dulu dong. Nah, Irwan butuh duit. Minjem ke bank. Anggunannya tanah dia. Minjem duit 100 juta. Akhirnya saya nih bank nih, saya kasih duit. Berapa saya kasih? 100 juta ke Irwan. Buat ngebangun pabrik. Irwan nyari siapa kontraktornya. Di daerah itu kontraktor yang paling terkenal ya Koko. Karena Koko ini seorang kontraktor. Sampai habis tadi dulu. Ini rahasia perbankan ini. Jangan disebarin ini ya. Disebarin ini. Oh, udah nggak apa, udah terlanjur ya. Udah terusin ya, udah terusin. Terusin lah. Jadi Koko ini kontraktor. Dapatlah dia duit berapa? 100 juta. Dapat duit 100 juta Koko kan? Ya. Kemudian uang yang didapat ini, Koko ini, ya, selesai semuanya nih, beres, ditabungin lagi ke saya. Ke bank nih. Jadi bank itu ada berapa duitnya? Iya, terhitung 200 juta. Terhitung 200 juta uang Koko kan ya, 200 juta kan ya, selesai itu 200 juta. Kenyataannya duit yang di bank ada berapa? Ada berapa di bank? Cuma 100 juta. Cuma 100 juta. Nah, kemudian Irwan ini ternyata usahanya lancar nih. Luar biasa usahanya lancar. Dari satu pabrik ini, dia ingin menambah pabrik yang lain. Bikinlah usaha cabangnya nih. Pabrik roti di kampung apa misalkan. Kamu apa? Cigola. Di Cigola. Bikin lagi. Minjem lagi ke bank. 100 juta. Kata bank, oke, karena kamu bagus kemarin cicilannya selesai. Nih saya kasih nih 100 juta lagi nih. Irwan udah kandung seneng sama kontraktor yang bernama Koko. Dipanggil lagi tuh kontraktor tuh yang bernama Koko tuh. Sini, ya, buat ngeberesin bangunan. Dikasihlah 100 juta. Dibangun selesai 100 jutanya, dikasih ke bank lagi. Pertanyaan saya, duit Koko ada berapa di tabungan? 300 juta. Ya, uang di bank ada berapa? Cuman 100. Yang tadi diputer-puter sampai 1000 kali juga. Gitu aja udah. Makanya ketika ini rahasia nih. Ketika semua orang ngambil uang, bank itu dead. Mati. Nah, ini ilmu mahal ini. Makanya jangan nabung ke bank. Mendingan minjem ke bank. Yang untung siapa? Irwan. Usahanya terus lancar. Jadi orang yang minjem ke bank itu orang yang beruntung. Jadi kalau perbankan, berutang sama dengan beruntung. Tapi orang yang nabung ke bank, gigit jari. Nah,
ilmu bahaya ini. Ilmu bahaya ini. Ilmu bahaya ini. Ya, nanti kita sambung lagi ya untuk masalah ini. Nanti saya kasih contoh nanti untuk langsung bagaimana kita bergaul dengan bank lah, bagaimana kita mensiasati perbankan ya. Tapi bukan kita nipu bank ya, bukan. Tapi bagaimana supaya kita tidak dirugikan oleh bank. Oke. Sementara cukup ya ilmu ma'rifatul fulus. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya ya. Tetap bahagia dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.